Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Aulia Ulmilah MSc selaku dosen pengampu fisiologi tumbuhan. Izin memperkenalkan diri, saya Putri Kinasi, NPM 19 11060399. Di sini saya bakal mereview jurnal dari Maita Rahmawati dan Nurul Hidayati pada tahun 2017 dengan judul Isolasi dan Identifikasi Senyawa Metabolik Sekunder dari Ekstrak Metanol Kulit Batang Tumbuhan Mengkudu atau Morinda Citifiolia L, UNISA Journal of Chemistry, volume 6 nomor 2. Di bagian latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan isolasi dan identifikasi senyawa metabolik sekunder dari ekstrak metanol kulit batang tumbuhan mengkudu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi senyawa hasil isolasi dan ekstrak metanol kulit batang tumbuhan mengkudu. Senyawa metabolik primer seperti karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat, sedangkan senyawa metabolik sekunder seperti alkaloid, steroid, terpenoid, flavonoid, fenolik, saponin, tinin, dan dengan fungsi metabolik sekunder yaitu sebagai alat pertahanan diri terhadap radikal bebas, mikroba, virus, dan tumbuhan kompetitor. Verporta 2000, Wing 2003, dalam Sahidir 2006. Penelitian ini bersubjek dari isolasi dan identifikasi senyawa metabolik sekunder dari ekstrak metanol kulit batang tumbuhan mengkudu dengan jenis penelitian deskriptif dan tertarik pengumpulan data menggunakan 3 jenis eluan yang berbeda. Eluan yang digunakan adalah atil asetat banding metanol sama dengan 1:2 sebanyak 6 ml, 2 ml banding 4 ml, diklorometana banding metanol sama dengan 3:1 sebanyak 4 ml, 3 ml banding 1 ml, dan N-heksana banding metanol sama dengan 1:3 sebanyak 4 ml, 1 ml banding 3 ml. Senyawa dikatakan murni jika menunjukkan satu noda, kemudian isotat yang telah menunjukkan satu noda diuji titik leleh dengan alat Viscous Jar Melting Point Apparatus. Isolat dikatakan murni apabila range titik lelehnya tidak lebih dari 2 derajat Celcius. Karakteristik senyawa isolat menggunakan spektroskopi UV Vis, FTIR, dan GCMS. Seperangkat alat yang digunakan untuk mengetahui uji pada tumbuhan mengkudu berupa seperangkat gelas, gelas kimia, gelas ukur via kecil, labu ukur, corong kaca, seperangkat alat meserasi, vakum rotary evaporator, neraca, digital, pipet tetes, kontainer plastik, pipa kapiler, kertas tisu, seperangkat alat kromatografi kolom gravitasi, dan 4KLT. Viscous Jar Melting Point Apparatus, spektroskopi UV Vis, FTIR, dan GCMS. Dapat dianalisis bahwa fitokimia kulit batang tumbuhan mengkudu setelah partisi, warna tidak memiliki endapan putih mendapat hasil analisis fotokimia negatif, pada Wogness tidak memiliki endapan coklat dengan hasil analisis fotokimia negatif, di grain off tidak berbentuk endapan jingga dengan hasil fotokimia negatif, steroid terbentuk larutan berwarna hijau dengan hasil analisis fotokimia positif, terpenoid tidak berbentuk larutan berwarna jingga dengan hasil fotokimia negatif, flavonoid tidak berbentuk larutan berwarna hitam dengan hasil analisis fotokimia negatif, flavonoid berbentuk larutan berwarna kuning dengan hasil analisis fotokimia negatif, saponin berbentuk bisa stabil selama 30 detik dengan hasil analisis fotokimia negatif, tanin berbentuk endapan kuning dengan hasil analisis fotokimia negatif. Hasil dari uji tumbuhan mengkudu menyatakan bahwa ekstrak kental metanol setelah dipartisi kemudian dipekatkan kembali dan diperoleh ekstrak kental metanol sebanyak 30,347 gram. Setelah itu, pemisahan dilanjutkan dengan kromatografi kolom gravitasi atau KKG sebanyak 2 kali masing-masing menggunakan eluan sebanyak 400 ml dengan perbandingan eluan diklorometana banding etil asetat banding metanol sama dengan 5:2:3 atau 200:80 dan banding 120 ml. Fraksi-fraksi hasil KKG dipantau dengan KLT dan diperoleh fraksi-fraksi dengan satu noda. Fraksi yang memiliki satu noda yaitu diperoleh fraksi 3-16 dengan RF 0,89 dan fraksi 17-30 dengan RF 0,52. Kemudian fraksi-fraksi tersebut digabung dalam satu vial dan diuji kemurniannya. Hasil pengukuran menggunakan spektroskopi UV Vis menunjukkan isolat kulit bawang tumbuhan mengkudu memiliki panjang gelombang 214 nanometer. Hasil spektroskopi GCMS menunjukkan adanya ion molekul senyawa yang muncul pada MZ55, 75, 127, 155, 183, 281, 327, dan 355. Kulit batang tumbuhan mengkudu diduga memiliki kandungan senyawa digitoksigenin,
IUPAC 3 beta 14 dihidroksi 5 beta kart 20-22 anolit dengan rumus molekul C23H34O4. Uji kemurnian isolat menunjukkan bahwa isolat pada fraksi 3-16 dan 17-30 menunjukkan satu nada ketika sampel dan elusi menggunakan 3 eluan yang berbeda, yakni dengan eluan etil asetat banding metanol sama dengan 1:2 sebanyak 6 ml, 2 ml banding 4 ml, diklorometana banding metanol 3:1 sebanyak 4 ml, 3 ml banding 1 ml, dan N-heksana banding metanol sebanyak 1,3 sebanyak 4 ml, 1 ml banding 3 ml. Isolat pada fraksi 316 yang diperoleh fraksi kristal kuning pucat, sedangkan isolat pada fraksi 17-30 berupa kristal kuning. Isolat pada fraksi 17-30 dipilih untuk diidentifikasi lebih lanjut dengan spektroskopi dikarenakan memiliki massa yang lebih besar yaitu 20 mg, sedangkan isolat pada fraksi 3-16 hanya memiliki massa 9 mg. Jarak RF yang diperoleh dari hasil uji kemurnian pada isolat fraksi 17-30 masing-masing adalah 0,78, 0,86, 0,60. Hasil titik leleh menunjukkan isolat memiliki titik leleh sebesar 165-166 derajat Celcius. Isolat memiliki interval titik leleh sebesar 1 derajat Celcius atau kurang dari 2 derajat Celcius sehingga dapat dikatakan bahwa isolat tersebut murni. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa struktur molekul senyawa hasil isolat dan ekstrak metanol kulit batang tumbuhan mengkudu atau Morinda citrivioli AL diduga senyawa digitoksigenin, IUPAC 3 beta 14 dihidroksi 5 beta kart 20-22 anolit dengan rumus molekul C23H34O4 dan struktur molekul. Saran yang diberikan untuk peneliti selanjutnya berupa untuk melengkapi data yang lebih meyakinkan bahwa isolat yang diperoleh adalah senyawa disitoksigenin dengan CNMR dan HNMR. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.